Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Rahmayanti Putri dari PGSD 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan mengenai materi etika Islam dalam penerapan ilmu ekonomi. Dalam materi etika Islam dalam penerapan ilmu ekonomi, kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama yaitu ilmu dan kemanusiaan, yang kedua yaitu ilmu untuk kemaslahatan hidup, dan yang ketiga yaitu ayat-ayat dan hadis tentang penerapan etika ilmu ekonomi. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu ilmu dan kemanusiaan. Berbicara manusia dan ilmu, Alkisah ada seorang awam yang bertanya kepada seorang filsuf. Ia bertanya, ada berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan jika dihubungkan dengan pengetahuan? Filsuf itu menjawab dengan pantun. Ada manusia yang tahu di tahunya, ada manusia yang tahu di tidak tahunya, dan ada manusia yang tidak tahu di tidak tahunya. Orang awam itu bertanya lagi, bagaimana cara agar aku mendapatkan pengetahuan yang benar? Mudah saja. Ketahuilah apa yang engkau tahu dan apa yang engkau tidak tahu, jawaban filsuf tersebut. Karena pengetahuan berasal dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa keraguan-raguan, dan seorang filsafat atau filsafat dimulai dari keduanya tersebut. Nah, berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semua akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang tidak terbatas ini. Dan berfilsafat berarti mengoreksi diri, berani berterus terang seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari yang telah kita jangkau. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli sejak bangku SD sampai perguruan tinggi. Van Fursen dikutip oleh Muhammad Anton dan kawan-kawan dalam buku Filsafat Ekonomi menjelaskan bahwa ada 3 tahapan dalam berfilsafat. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan dari pandangan kita sendiri. Yang kedua yaitu melakukan ikhtiar untuk bisa melakukan komunikasi secara dalam sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga yaitu integrasi dari pemikiran yang teoritis ke tindakan yang praktis. Selanjutnya kita ke poin yang kedua yaitu mengenai ilmu untuk kemaslahatan hidup. Ilmu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kemajuan ilmu dan teknologi. Dengan kemajuan iptek, manusia banyak dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhannya, seperti halnya ilmu kesehatan yang menjadikan manusia lebih mudah mengakses kesehatan dan terpelihara dari penyakit, dengan harapan bahwa manusia tersebut dapat berumur panjang dan bebas dari kematian akibat penyakit. Dengan menguasai ilmu, manusia dapat mengungkapkan dan menemukan rahasia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya tidak diketahui, sehingga diharapkan bisa menjalankan misi kekhalifahannya dan menjadi citra penciptaannya. Selanjutnya, kita ke poin yang ketiga yaitu mengenai ayat-ayat dan hadis tentang penerapan etika ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu dalam penerapan ilmu, kita tidak boleh berlebihan mengeksploitasi alam meskipun tujuannya untuk kesejahteraan. Ini telah dijelaskan di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian yang kedua yaitu zakat merupakan bentuk penerapan etika dalam ekonomi Islam. Dengan penyaluran zakat meminimalisir pemutusan kekayaan pada orang-orang tertentu. Ini juga telah dijelaskan di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 100. Kemudian yang ketiga yaitu kita dilarang untuk melakukan riba dan menumpuk harta. Ini telah dijelaskan di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Kemudian yang keempat yaitu seorang muslim memiliki kewajiban membayar zakat dari hasil perniagaannya. Ini juga dijelaskan di dalam Quran
surat An-Nur ayat 37. Kemudian yang terakhir yaitu kewajiban meninggalkan aktivitas pekerjaan ketika datang waktu beribadah. Ini juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam hadis juga telah disampaikan beberapa riwayat berikut. Yang pertama yaitu tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya tersebut. Hadis riwayat Al-Quzwani. Kemudian yang kedua yaitu siapa yang menipu kami maka dia bukan kelompok kami. Hadis riwayat Muslim. Kemudian salah satu contoh etika dalam berdagang adalah jujur dan amanah. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang muslim menawar atas penawaran saudaranya." Kemudian hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang sistem penjualan najasi yaitu meninggikan harga untuk menipu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.